Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu, serta kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta serta dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama Gereja Semesta kita memasuki Minggu Advent pertama. Masa Advent merupakan momen berahmat bagi kita menantikan kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangan Yesus merupakan peristiwa yang mengubah sejarah dunia karena ia membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia. Masa Advent juga adalah masa di mana kita semua diajak untuk membangun sikap pertobatan, pengharapan, kerendahan hati, dan cinta kasih yang diwujudkan lewat sikap berjaga-jaga. Dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas menekankan 2 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin pertama adalah gambaran mengenai akhir zaman yang dimuat lewat peristiwa dihancurkannya kota Yerusalem pada tahun 70 oleh tentara Titus yang datang menumpas pemberontakan orang Yahudi. Orang-orang yang mengalami bencana itu dikatakan akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Hal ini hendak menekankan bahwa kekuatan jahat sudah dipunahkan Tuhan dan kini Anak Manusia yakni Yesus menerima kuasa atas seluruh alam semesta. Ia hadir sebagai penyelamat dan andalan tunggal bagi bangsa manusia yang mengalami situasi sulit. Bagi Lukas, kota Yerusalem memiliki peran sangat sentral dalam tugas perutusan Yesus. Ia memakai 2 bentuk kata untuk nama kota Yerusalem dalam bahasa Yunani, yakni yang pertama ialah Yerusalem, sama dengan Yerusalem dalam konteks penolakan terhadap Yesus. Dan Hierosolima, Yerusalem dalam konteks kota suci yang menerima Yesus. Kata Yerusalem digunakan sebagai gambaran kota yang telah menolak Yesus.
Dalam konteks inilah para pendengar dan juga kita semua diingatkan untuk berjaga-jaga agar hati tidak dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Yang dimaksud di sini ialah ajakan agar kita tidak bersikap cuek dan tidak peduli akan keselamatan itu, keselamatan kita sendiri. Melainkan membuka dan mempersiapkan hati untuk menerima kedatangan Sang Penyelamat. Dalam dan melalui bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita semua diundang untuk membangun sikap waspada, berjaga-jaga dan dipenuhi hati dengan kebaikan hidup. Sikap waspada perlu kita wujud nyatakan dalam keterbukaan diri untuk menolak segala macam bentuk godaan yang memisahkan atau menjauhkan kita semua dari pelukan kasih Tuhan. Demikian halnya dalam sikap berjaga-jaga, kita semua diundang untuk pandai menjaga serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang memutus relasi kita dengan Tuhan. Kita semua diminta untuk menjauhkan diri dari kemabukan akan harta duniawi, akan jabatan dan kuasa, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, ketika Tuhan datang pada saat yang tidak kita sangka, kita ketahui, Ia mendapati kita semua tahan berdiri di hadapannya. Segala sesuatu yang kita lakukan atas nama kasih dan kebaikan semata-mata bukan untuk mencari pamor diri, melainkan demi keselamatan kita kelak. Karena itu dalam sikap waspada dan berjaga-jaga, Tuhan meminta kita untuk dipenuhi hidup dengan cinta dan kebaikan yang tulus. Kita semua diundang untuk memenuhi hati dengan perbuatan baik, damai, sukacita, pengampunan, pertobatan, dan sukacita hidup. Semua ini dilakukan demi kebaikan dan keselamatan kita kelak ketika kita berada di Yerusalem baru. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent pertama ini, kita semua diundang untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah lahir dan Ia sedang lahir dan Ia akan terus-menerus lahir. Ia datang sebagai penyelamat dan andalan tunggal bagi manusia yang tahu diri dan sadar diri. Karena itu, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap segala sesuatu yang menjauhkan dirimu daripadanya, agar kelak Tuhan datang dalam kemuliaannya dan mendapati kita semua tetap setia, layak dan tahan berdiri menatap wajahnya face to face. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas pendampingan dan tuntunan-Mu lewat malaikat pelindung. Semoga kami semakin peka akan tuntunan dan bisikan suara dari malaikat-malaikat pelindung kami. Bunda Maria, bimbinglah kami semua anak-anak-Mu. Malaikat pelindung kami, jagalah kami agar tetap berjalan secara tepat dan tidak tersesat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.